Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam berkah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisa atau prediksi di minggu ke depan, tanggal 6 November sampai dengan tanggal 10 November. Kita tahu untuk minggu kemarin harga tertinggi itu berada di angka 2007,9 dan harga terendah di 1969,9. Penutupan di minggu kemarin itu di angka 1992,6. Jadi kalau kita melihat candle mingguan ya, untuk mingguan dengan seperti ini saya melihat masih pergerakan masih adanya pergerakan ke bawah ya, atau mungkin masih bisa dikatakan candle bearish. Tapi secara garis besar kita tahu untuk struktur marketnya ini sekarang sedang bullish, tetapi kita sesuaikan saja sesuai trading kita, karena yang biasa saya pakai adalah intraday atau scalping. Jadi saya selalu memahami pergerakan candle di setiap harinya atau maksimal di weekly. Biasanya yang saya pakai untuk mapping ya, untuk mapping khususnya XAU ya. Untuk XAU mungkin semua sama yang saya pakai untuk di pair yang lain. XAU saya pakai yang pakai ATR. Jadi average range yang saya pakai rata-rata pergerakan harga mingguan. Jadi sama seperti yang saya pakai di video-video yang sebelumnya ya. Saya menggunakan ATR average range. Jadi untuk melihat rata-rata pergerakan harga dalam waktu seminggu di sekitaran nilai berapa atau harga berapa. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini harga yang bergerak. Ini ada. Nah, di sini di minggu kemarin sekitar pergerakan harga 51,95. Jadi atau di angka sekitar 500 pip ya, 500. Kita genapkan aja jadi 520 pip. Nah, kalau kita sudah tahu dari rata-rata pergerakan harga mingguan ya, ini yang kita pakai mingguan. Kita bisa membaginya dua. Jadi dari 500 tadi, dari kisaran harga 520 tadi, kita bagi dua, dimulai titik nolnya atau titik seimbangnya dari close minggu kemarin. Oke, kita contohkan seperti ini. Tadi ini kan nilai ya, nilai dari penutupan minggu kemarin sekitaran pergerakan harga rata-rata dari 7 candle ya, dari 7 periode. Itu standar, saya pakai standarnya untuk settingannya. 7 periode rata-rata sekitar 520. Kalau kita tahu dari pergerakan minggu kemarin ya, khusus untuk minggu kemarin, ini sekitaran di angka 360 atau 370 pip segini. Ini adalah dari indikator ATR, jadi rata-rata pergerakan harga. Jadi bukan dihitung dari persatuan candle weekly, bukan, tapi rata-rata pergerakan harga untuk mingguan. Oke, dari 500 tadi kita bagi 520 tadi kita bagi dua, itu sekitaran 260 ya. Sekitar 260, kita mulai dari plus dari penutupan minggu kemarin sekitar 260. Oke, rata-rata aja ya, jadi nggak usah harus perfect, nggak masalah. Nah, ini batasnya ini 258 pip sini. Kita batas atas, kemudian bawah juga seperti ini. Ini rata-rata pergerakan harga untuk mingguan. Jadi selama seminggu kisaran harga rata-rata pergerakan harga bisa mencapai ini. Bagaimana kalau harga melebihi dari ini? Kemungkinan bila harga dalam minggu besok melebihi dari batas ini, kemungkinan besar akan mengalami penurunan. Begitu juga bila menembus batas dari high, kemungkinan akan mengalami kenaikan. Jadi melanjutkan kenaikan, gitu ya. Oke, kita batas high, kita kasih tanda dulu. Ini tanggal 6 sampai tanggal 10. Oke, 6 November, 6 sampai 10 November. Ini untuk high ya. Nah, copy bisa kita copy, kita taruh bawah. Ini low. Ini sudah kita tentukan untuk batas high mingguan dan low mingguan. Ini berdasarkan dari pergerakan rata-rata dari ATR tadi ya, dari indikator ATR. Oke, kita tarik ke belakang. Kita tarik ke belakang. Apakah batas ini, batas yang kita tandai tadi high dan low, itu menentukan harga-harga yang kemarin atau decision point di harga yang kemarin. Kalau kita melihat di high ini memang ya, kita lihat di sini batas bisa dikatakan untuk resisten atau bisa ini ada harga yang kemarin ya. Nah, di minggu kemarin dan minggu lalu sudah menuju ke area supply di sini, area supply. Kita lihat batas ini merupakan batas resisten kuat ini, resisten yang kuat. Harapan saya kemarin di minggu kemarin harga
untuk kenaikan bisa masuk dulu ke sekitaran ini, sekitar 2013, tetapi tidak mampu. Harga tertingginya hanya di 2007, jadi belum mampu melebihi dari minggu yang lalu ya, di 2009. Jadi cuma sekitaran 20-an pip, jadi harga belum masuk. Oke, ini untuk batas high. Oke, kita lihat untuk batas yang bawah. Apakah memang areanya juga merupakan desain point? Kalau kita lihat memang iya di sini. Ini semuanya area yang sangat penting. Jadi batasan harga kemungkinan bisa mencapai area ini juga, kemungkinan hanya berada di dalam area saja. Gitu. Jadi kita sesuaikan dengan pergerakan harga, atau mungkin bisa kita lihat dari news yang ada di minggu ini ya. Kemungkinan minggu ini tidak begitu banyak news yang ini. Analisa saya mungkin pergerakan harga hanya di sekitaran ini aja, kisaran ini aja. Oke, ini kita hapus dulu untuk batasnya. Setelah ini, setelah kita paham untuk masalah high, turun high dan low-nya, kita bisa beranjak ke time frame yang lebih kecil untuk memaksimalkan batas-batas area mana yang kira-kira merupakan harga pencapaian untuk tertinggi dan terendahnya. Kita lihat daily. Oke, untuk daily di hari Senin ya, di hari Senin kemarin ya kita tandai belum mampu juga untuk melebihi di hari Jumat yang Jumat kemarin ya, belum mampu melebihi. Di hari Selasa hampir saja melebihi, tapi masih ada dorongan seller yang kuat di sini. Nah, ini bisa kita batas, bisa kita tandai ya untuk high-nya yang tertinggi di 2009,28 high tertinggi, bila mana harga mampu menembus ini kemungkinan besar tadi tanda besar menuju ke batas high yang ada di sini di 2018 gitu. Tapi bila harga di minggu besok belum mampu melebihi ini, berarti kemungkinan harga berada di posisi yang paling bawah. Oke, untuk low-nya yang karena berada di dalam ya, di dalam kita bisa ambil yang paling bawah sini. Ini untuk batas, ini saya kasih tandanya, harganya sama bawah. Ini batas harga. Ini teman-teman bisa sedikit paham ya untuk menentukan batas. Jadi kapan kita akan melakukan trading, kapan kita bisa menentukan untuk open posisinya, bila harga sudah mampu naik ke atas, apakah mampu menembus high yang ini, gitu kan. Berarti kalau memang tidak mau menembus, kita bisa mencari price action-nya untuk menentukan sell menuju ke bawah. Gitu. Oke, kita kembali lagi dulu untuk yang ke weekly. Tetapi kalau secara garis besar untuk weekly saya condong di minggu depan itu harga bergerak ke bawah ya. Harga masih bergerak ke bawah karena apa? Dari minggu yang lalu, ini di minggu Oktober tanggal 23 itu, ini sudah terjadi pengecilan dari candle ya. Ya kan kalau yang candle yang kemarin itu kan panjang-panjang bodinya. Nah, yang ini sudah mulai mengecil. Ini sudah mulai mengecil dan didukung oleh minggu kemarin ya, adanya pergerakan candle iris yang mana kemungkinan dan yang analisa saya saja kemungkinan di minggu depan akan melanjutkan penurunan dengan batas terendahnya adalah ini. Kenapa saya katakan ini sebagai batas terendah? Bila yang terjadi penutupan di minggu besok ya, minggu besok mampu melebihi ini, berarti kemungkinan harga akan lanjut turun. Walau saya tidak mengatakan apakah turun ini adanya reversal atau mungkin bisa retracement, tetapi saya bisa katakan ini akan terjadi penurunan. Ya. Tapi ini kita belum bisa menentukan apakah ini memang sudah tanda-tanda adanya reversal atau mungkin penerusan, kita belum tahu. Untuk batasnya adalah penutupan di minggu besok. Gitu kan. Apakah kalau minggu besok itu mampu melebihi dari ini, penutupan ini, berarti ada dua candle biris yang sudah mampu melebihi dari batas candle minggu tanggal 23 Oktober. Bila mana yang terjadi penutupan candle mampu berada di atas melebihi ini ya, melebihi ini kemungkinan besar harga akan masih lanjut naik ke atas. Gitu. Jadi penentuannya kita lihat untuk di minggu besok ya. Untuk batasnya kita lihat tadi di daily. Untuk di daily kita bisa lihat sebagai contoh ini. Kita ambil candle yang lebih panjang ini ya. Ini di hari Selasa tanggal 31 Oktober. Kemudian terjadi candle pin bar di sini atau doji ada dorongan buyer yang kuat, kemudian muncul candle yang pertama tapi belum mampu melebihi dari batas ini ya, dari batas ini. Kemudian di hari Jumat untuk penutupan juga belum mampu berada di atas candle di hari Selasa kemarin, karena batas kalau kita belajar tentang pergerakan candle,
ada beberapa candle yang memenuhi syarat untuk melebihi candle sebelumnya atau mother candle itu untuk menentukan apakah harga tersebut akan melanjutkan atau memang adanya penurunan. Jadi untuk hari Senin besok ini juga penentu di hari Senin apakah candle berikutnya mampu melebihi dari batas ini. Bila mampu melebihi dari batas ini masih bisa adanya kenaikan dan dengan batas area maksimal di area sini ya di 2009 atau di 2018 ini. Jadi kita tinggal menunggu, jadi pergerakan harganya hanya di sekitaran ini saja. Gitu ya. Jadi untuk hari Senin kita lihat aja pergerakannya apakah nanti penutupan candle mampu melebihi dari batas ini di harga berapa ini? 1995,9. Ini bila mampu melebihi penutupannya maka masih ada kelanjutan naik tapi dengan batas harga sekian. Jadi ini nggak bisa kita panjang-panjang, mungkin pergerakan kalau harga bergerak maksimal 170 pip ya. Kita buat mungkin 100-an pip bisa kecapai di hari Senin ya, di hari Senin. Oke, ini untuk alternatif buy yang pertama. Terus kemudian untuk yang apakah ini nanti mungkin adanya penurunan karena saya tadi melihat di weekly tadi ini bisa terjadi adanya penurunan ya, penurunan karena saya melihat di candle yang ini, candle yang besar ini, yang panjang ini, kemudian di minggu kemarin juga terjadi penutupan dari biris tapi tidak mampu melebihi dari ini. Kita lihat di minggu besok. Nah, jadi minggu besok apakah mampu melebihi ini atau tidak gitu. Jadi pergerakan ini nanti menentukannya di daily nanti pergerakannya. Berarti kalau memang pergerakannya ke bawah berarti pola pergerakannya seperti sorry. Kalau pergerakannya seperti ini. Ini sampai ke bawah. Jadi dari batas berapa? Nah, seperti ini. Kalau pergerakannya yang saya ambil adalah biris ya, seperti ini ya pergerakannya. Jadi pola pergerakannya hanya sekitaran ini aja. Gitu. Karena apa? Ini tadi yang kita batas tadi, yang batas yang ini di weekly tadi. Nah, ini di harga berapa ini? Kita lihat di harga 1981. Oke, di sini bila mampu harga break posisi area sini ya. Ini mungkin ngebreak posisi area support, nah, atau bisa dikatakan support become resisten nantinya bila terjadi apa namanya break ya, bila terjadi break maka akan terjadi penurunan juga. Oke, bila itu terjadi maka nanti kalau terjadi pola atau karakter pattern dari candle seperti ini bisa jadi ini bisa dikatakan sebagai HNS ya kalau memang seperti ini. Jadi adanya penurunan. Tapi kita nggak akan bahas kemana jauhnya, tapi hanya cukup untuk mingguan saja, daily dan mingguan gitu ya. Oke. Terus kemudian setelah ini kita lihat untuk 4 jamnya biar lebih jelas. Oke. Untuk di 4 jam sini banyak sekali pergerakan tren liquidity ya. Ini banyak sekali tren liquidity. Terus area yang sini ini memang besar sekali. Bisa kita jadikan sebagai area demand ya, demand yang sangat kuat di sini nih. Saya nih, kita tarik belakang. Ini demand yang sangat kuat. Terus kemudian untuk yang atas ini juga merupakan supply yang sangat kuat ya. Menurut saya supply yang sangat kuat. Jadi yang batas di angka 2009 bila mampu break berarti masih lanjut naik ke atas. Jadi ini bisa diperhatikan di sini di area ini. Terus kemudian muncul lagi di area sini, muncul lagi ini di hari Selasa kemarin ya, terjadi adanya penurunan yang sangat signifikan ini. Sini muncul lagi supply yang sangat kuat gitu. Jika melihat seperti ini, yang saya lakukan adalah saya akan mencari entry karena yang saya melihatnya adalah biasnya tadi itu biris gitu kan. Tapi biris ini hanya sementara ya, bahasanya sementara sambil menunggu konfirmasi di minggu besok apakah ini. Saya akan mencari area sell di area sini di angka 1995 sampai sekitar 2000 untuk areanya kalau memang ada nanti indikasi atau konfirmasi yang kuat adanya penurunan. Jadi kali ini sampai di angka 2000. Kita melihatnya. Jadi kalau pergerakan seperti ini bisa jadi dia akan menerus ke bawah, dari atas terus kemudian lanjut ke bawah. Ini bila kita mencari sell, gitu kan. Terus yang perlu saya garis bawahi dari harga ini sebenarnya ada dua yang sangat kuat ya pergerakan. Kita sesuaikan aja. Satu bisa di hari Senin bisa terjadi adanya kenaikan sampai di sini.
atau bisa jadi penentu penurunan sampai di sini dulu. Karena ini sama-sama saya melihatnya sama-sama ada yang kuat, terjadi imbalance. Imbalance di sini terjadi karena adanya sumbu atau weekly dari candle ini. Ini imbalance dari candle ya. Jadi bukan dari FEG, bukan, tapi saya melihatnya dari karakter candle itu sendiri. Dari candle itu ada wick dan body. Kalau body itu sudah sempurna, bagi saya sudah sempurna. Jadi adanya ketidakseimbangan ini terjadi di sumbu ini. Jadi kalau melihat ini ya ke atas ya bisa kuat gitu kan. Mungkin dia ke atas dulu, terus kemudian berganti candle langsung menuju ke area ini, atau mungkin ke bawah dulu baru naik ke atas menuju ini. Kita sesuaikan aja. Nanti kita lihat karakternya di uh, market session, di time frame yang lebih kecil gitu ya. Itu kalau kita lihat jelas, di sini memang literal liquidity-nya kuat sekali. Yang di bawah ya. Berarti ini mungkin banyak sekali pengambilan harga ke bawah yang lebih kuat. Jadi batasnya sementara nanti area ini di 1981 sampai 1977. Kalau ini terjadi ke bawah penurunan. Oke, ini untuk mapping di 4 jam. Terus kemudian kita lihat di 1 jam. Kita kecil lebih jelas lagi 1 jam. Oke, 1 jam. Kelihatan sekali trend liquidity-nya. Terus kemudian untuk yang high-nya juga sudah di break semua dan membentuk liquidity yang ada di sini, tetapi belum mampu lebih dari ini. Harga ini terjadi tren juga liquidity. Nah, kalau seperti ini biasanya yang terjadi harga akan lanjut naik ke atas. Seperti ini terjadi lanjut naik ke atas. Karena apa? Semua pergerakan yang ada, atau mungkin kita lihat kalau bicara FEG ya, atau FEG dari candle ini semuanya sudah termitigation semua. Gitu. Dan di sini tidak, saya melihatnya sini sudah mitigate semua. Jadi banyak hal atau harga yang akan mampu ngebreak bila terjadi kenaikan, maka akan jadi kenaikan yang sangat signifikan di sini. Tapi kita lihat polanya dulu, batasnya yang terendah adalah di sini. Di 2004 gitu. Bila mampu break 2004. Jadi breaknya break candle ya, bukan sumbunya tapi dari bodinya, dari body lebih body. Jadi akan terjadi adanya kenaikan yang lebih tinggi. Yang bawah juga sama saja. Nah, kalau seperti ini, bagaimana menyikapinya kita? Apakah naik atau apakah turun? Ya, kita sesuaikan saja dengan area-area trading plan-nya kita. Mana batas area super demand yang kuat, mana yang tidak. Terus kemudian dari trend liquidity sendiri, apakah mudah dijebol atau itu hanya sebagai mitigate saja, atau hanya mampu ngambil order di area supply, terus kemudian dia bisa turun atau mungkin masuk ke area demand baru naik lagi. Gitu. Kalau melihat karakternya ini dari sini sih sudah kebreak ya, bawah yang batas di hari Rabu sudah kebreak. Terus kemudian untuk atasnya juga sudah kebreak di sini. Jadi secara garis besar karena sudah ke apa namanya, sudah kebreak atau bisa dikatakan sebagai bos di sini. Terus kemudian atas juga sudah bos di sini. Ya kebreak. Ini kemungkinan harga akan terjadi kenaikan, tapi kenaikannya juga nggak besar sih. Bila ini ada penurunan ya, karena ini tinggal menunggu di area penurunan saja. Kalau kita lihat pakai Fibo, berarti di area 50 sampai 618 ini. Kayak ini, ya ini saya hapus saja ya, biar nggak pusing di sini. Nah, ini bisa saya katakan mungkin untuk bisa mencari area entry buy, tapi buy-nya jangan tinggi-tinggi ya. Buy-nya cukupnya saja buy. Biasanya saya melihat ini saya ambil buy-nya hanya batas di area ini saja sih. Ini atau yang sini. Atau yang ini. Kenapa saya ambil buy di area ini? Karena progres yang di hari Rabu kemarin ini sudah terjadi break ya. Jadi break nanti bisa saya katakan sebagai bos. Terus kemudian harga naik ke atas ini saya namakan sebagai cross section ya. Cross sectionnya ini yang terjadi break. Nah ini di break ini karena news kemarin ini di hari Jumat. Terus kemudian harga turun lagi mantul kemudian naik. Nah, ya. Nah ini bisa jadi seperti ini harga bergeraknya. Ambil posisi liquidity trend di sini. Terus kemudian harga naik di sini. Ya, kita dari batas untuk misalkan buy saya hanya sekitaran berapa ini? Ya, saya ambil 100 pip lah. 100 pip. Kalau batas ini sekitar 11 pip, 100, apa, 117 pip. Ambil 100 pip aja. Untuk SL-nya
Saya ambil batas ini. Sebenarnya batasnya ini ya, SL-nya. Karena yang komplit ini. Tetapi kalau saya ambil ini terlalu lebar, resikonya terlalu lebar. Sekitar 130. Terlalu lebar. Berarti kalau saya ini RL saya nggak jadi. RL kan harus minimal 1 banding 1. Setas gini. Nah, yang saya khawatirkan harga tidak akan mampu menuju ke area ini. Jadi saya ambil aja untuk 100 pip. Ini saya batas di sini. Ini sekitar 46 pip. Jadi 1 banding 2. Apabila terjadi adanya penurunan, ya, penurunan di area sini. Ya pahamin, jadi yang jadi patokan saya adalah kuncinya sini. Ini breaknya bos, terus kemudian ini juga breaknya bos, up, jadi penurunan, terus naik ke atas. Bagaimana bila ini harga lanjut turun, ini batasnya sebenarnya batas ini, tapi kalau batas ini berarti saya kena loss di sini gitu. Ya walaupun nanti bisa jadi dia harga akan menuju ke area sini, bisa harga apa demand yang paling bawah ini bisa. Jadi memang areanya untuk area entry sangat luas sampai di sini nih batasnya. Kita lihat aja, karena kalau saya lihat dari posisi Fibonacci ya, dari posisi Fibonacci-nya posisi 50 618 berada di sini. Jadi batasnya di 78 sini. Sebenarnya pas kalau posisi. Kalau saya ambil di sini masih aman ya. Di bawahnya masih aman. Masih aman. Gitu. Oke. Terus kemudian kita lihat pergerakan untuk di hari Senin besok. Apakah masih lanjutnya untuk pagi? Pagi saya biasanya pakai 5 menit ya. Untuk melihatnya di 5 menit. Terus kemudian pakai indikator, saya menggunakan indikator FXN, ASEAN Session Ring ini. Karena ada batasnya, ini yang saya pakai untuk market session sesi Asia. Karena saya tradingnya di sesi Asia. Saya lebih senang sesi Asia ya. Karena pergerakannya santai tapi pasti. Gitu kan. Kalau di sesi London saya jarang sekali. Kecuali kalau sudah masuk price actionnya, ada setup price action saya pakai. Kalau tidak saya tidak. Kalau di mana sesi New York, saya biasanya jam 9 ke atas baru saya ambil trading. Oke, kita lihat untuk pergerakan besok pagi. Kira-kira saya ambil apa ya? Saya biasanya pakai gunbox atau sama aja pakai Vibu juga bisa. Saya ambil 50, jadi titik dari akhir New York, batas New York sini, ya, batas New York ini sampai jam 11. Setelah jam 11 baru saya cari high sama low-nya. Ini high sama ini high-nya. Kemudian ini low. Setelah ini ya, setelah New York. Kemudian saya ambil titik tengahnya antara 50. Ini posisinya di 50 ada di sini. Nah, ya, dengan cara seperti ini yang saya pakai adalah bila penutupan harga berada di atas 50 tadi, ya, di 50% tadi, berarti asumsi saya akan ambil buy. Bila mana harga penutupannya di market session di sesi New York itu berada di bawah, ya berarti saya ambil sell. Kalau saya melihat ini, saya akan ambil buy. Nah, sekarang karena waktu masih di ST, masih waktu summertime ya, jadi belum ada perubahan ini waktu. Biasanya saat terjadi open atau bukaan daily, harga biasanya sudah terjadi. Maksudnya terjadi di sini harga sudah menuju ke area TP kita. Kalau sudah menuju ke TP kita, berarti tinggalkan saja, jangan diteruskan. Ya, kalau saya melihat seperti ini, saya yang lakukan adalah saya akan mencari buy-nya di area sini. Maksimal. Ini kan ada luas ya. Ini sebenarnya luas sekali. Tapi, nah, saya ambil area entry buy-nya berada di sini atau di bawah sini. Ya. Kalau saya ambil di sini, saya biasanya ambil 30 pip. Biasa rata 30 pip, terus SL-nya 15 pip. Ambil dua dari bawah sini, atau ambil di antara 50 ini ya. Jadi yang berdekatan ini. Tetapi biasanya karena setelah news, ya minggu kemarin terjadi adanya news, biasanya terjadi lompatan candle. Kalau terjadi lompatan candlenya high, berarti tinggalkan saja. Jadi tidak ada entry untuk di setelah New York. Ya. Kalau terjadi penurunan yang sangat dalam, ya, sangat dalam, ya kita lihat aja apakah pergerakan itu di angka jam 7 sampai jam 8 mampu mendekati ini. Tidak, kalau tidak mampu berarti tinggalkan saja. Gitu. Cara trading untuk di sesi Asia seperti itu kalau saya pakai. Nah, jadi kalau jam seperti ini, saya ada cenderungannya untuk pagi hari saya ambil buy dulu ya. Saya ambil buy dengan beberapa catatan tapi ya. Buy. Terus kemudian dengan batas high-nya ada di sini. Nah, kalau di sini terjadi adanya penurunan, ya, terjadi adanya
konfirmasi ada penurunan, berarti hari ini terjadi high-nya ada di sini, terus kemudian dekat masih beranjak turun ke bawah. Oke, untuk kita lihat, kita belum bisa menentukan untuk open ya, untuk opennya, karena yang saya pakai adalah open dari open candle daily, saya ambil 30 pip ke atas, 50 dan 30 pip ke bawah, dan untuk batas. Ini sama ini. Jadi batasnya untuk di pagi hari, jadi saat terjadinya open. Karena di setiap pergerakan XAU USD dari open itu akan bergerak 30 pip dan akan terjadi namanya retracement atau reversal, gitu. Akan menuju ke area opennya. Itu pasti akan terjadi. Ya, ini sedikit gambaran saya untuk pergerakan di mingguan. Jadi di weekly, terus kemudian pergerakan daily-nya. Jadi saya lebih cenderungnya untuk weekly-nya, ya, untuk di minggu depan saya masih fokus kepada candle yang berarti adanya penurunan dulu di minggu. Karena saya melihat sih pergerakannya nggak begitu besar ya untuk minggu besok ya, hanya sekitaran ini aja. Kalau lihat pergerakannya ini dari open ya, kita tunggu aja open, terus kemudian kalau mampu klik ke bawah ini masih warna merah. Nah, mampu break yang lebih ini berarti masih ada lanjut ke bawah. Tapi bila di minggu depan penutupannya harga berada di antara ini, ya, nah ini atau mungkin bahkan terjadi tipis atau doji, kan masih ada sebenarnya masih ada mesin menunggu satu candle lagi ya, biasanya tiga candle sih. Ya. Tapi kita sesuaikan aja untuk minggu besok. Pola saya adalah pola bias saya adalah bias bearish untuk mingguan. Walaupun cenderungan secara garis besar ini masih adanya kenaikan. Tapi untuk batas kenaikannya pasti kalau biasanya harga itu nggak akan naik terus, gitu. Pasti biasanya kan ada retracement dulu, ambil nafas, baru naik lagi. Oke, sedikit paham ya kalau untuk pergerakan dan bagaimana cara mappingnya seperti itu. Oke, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa belajar lebih giat dalam tradingnya, bisa menentukan high dan low, dan juga bisa membuat mapping sendiri dari batas-batas area. Apakah cara tadi ini yang menggunakan ATR bisa dipakai di daily? Ada bisa saja. Jadi kalau misalkan daily ya kita pakai time frame daily, terus kemudian kita ambil time ATR-nya, rata-rata pergerakan harga berapa sih? Baru kita tandai. Setiap hari seperti itu, sama aja. Baru kita cari area supply dan demand. Karena kalau saya melihat pergerakan dari semua chart ya, semua chart itu lebih mengarah kepada supply dan demand, strategi yang paling bagi saya baik sih ya. Sebenarnya semua strategi baik ya. Tapi cenderungannya kalau saya mengambil untuk entry atau persiapan entry open posisi atau mungkin TP, itu saya ambil di area supply dan demand. Sebenarnya kalau lihat secara strukturalnya ya, kalau melihat dari sekilas saja ya Pak teman-teman belajar ini, melihatnya sebenarnya sudah terjadi pattern ya, pencat pattern head and shoulder ya, tapi belum bisa saya katakan itu untuk sayapnya sih belum bisa, sayap sebelah bahu sebelah kanannya. Nah, tapi bisa jadi kalau secara strukturalnya adalah higher high, higher low, higher high, higher low, kemudian bisa tambah tinggi, higher high, higher low, bisa naik seperti itu. Ya, kita sesuaikan aja dari trading plan masing-masing. Oke, terima kasih waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.